Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, fadilatul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, sesepuh tokoh masyarakat DKM Masjid Jami Al-Falah, jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita yang sebagian sudah dibahas bulan lalu, yaitu terkait tema salah atau lupa pada bacaan dan rukun sholat. Bulan lalu Bapak Ibu sudah dibahas yang pertama, penambahan atau pengulangan rukun sholat dengan sengaja. Juga sudah dibahas Bapak Ibu, yaitu meninggalkan rukun sholat karena lupa. Nah, sekarang insya Allah kita akan sama-sama kaji bersama, bahas bersama terkait ragu-ragu dalam bilangan rakaat sholat. Bab ragu-ragu dalam bilangan rakaat sholat ini, Bapak Ibu, ada dua mazhab, dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Di mazhab Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu, kalau seseorang ragu-ragu, ini 3 atau 4 misalkan dalam sholat zuhur, dan itu ragu-ragunya pertama kali dan yang kedua kalinya, maka sholatnya dibatalin, diulang dari awal. Seperti itu di mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi dia ulang kembali rokaatnya sholatnya apabila terjadi pertama. Bagaimana cara mengulangnya, Bapak Ibu? Ya, dengan cara membatalkan sholat yang pertama, misalnya dengan cara salam. Jadi ragu-ragu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dengan salam? Karena salam itu tandanya bahwa dia menyelesaikan sholatnya dan belum selesai sehingga batal. Atau kalau baiknya sih kalau jadi imam pakai salam, biar makmumnya tahu bahwa ini ragu-ragu, terus kemudian batal sholatnya. Seperti itu, kita ulang lagi sholatnya dari atau lewat jalur kalam, ngobrol jamaah, saya ragu ini 3 atau 4, kita ulang lagi seperti itu. Nah, atau pakai perbuatan lain yang membuat sholatnya itu kalau pertama kali. Pendapat mazhab Imam Abu Hanifah itu mengikuti riwayat sahih dari Abdullah bin Umar. Jadi ada jalurnya, yaitu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah.
Kata Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, beliau berfatwa, fatwanya ulamanya sahabat. Kalau orang ragu tidak tahu berapa rakaat dia sholat 3 atau 4, ya kata Ibnu Umar, yu'idu ulang hatta yahfad, sampai dia yakin. Jadi diulang lagi biar yang kedua kalinya tidak melamunan seperti itu. Sehingga saya tuh Bapak Ibu sering cerita kalau lagi banyak masalah atau di rumah habis dimarahin istri misalnya, walaupun hafal Quran itu fikihnya luar biasa, kalau bisa jangan jadi imam. Nanti lupa-lupa sujud sahwi nanti seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata sudah batal diulang lagi sholatnya dari awal, lupa lagi kedua kali, berarti lupanya berulang. Nah, ini lagi bahas mazhab Abu Hanifah dulu. Maka dilihat pada jamaah, dia punya pendapat atau tidak punya pendapat. Seperti itu. Kalau punya pendapat, pakai pendapat. Tapi kalau tidak punya pendapat, maka pakai keyakinan. Seperti itu. Apa bedanya pendapat dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu Bapak Ibu nggak punya pendapat, dikembalikan ke hukum asal. Masih bingung ya Pak? Saya kasih contoh. Misalnya kita ragu-ragu wudunya batal atau tidak batal, berarti asalnya apa? Kita ragu nih, wudunya batal atau tidak batal, berarti asalnya apa? Bingung ya Pak? Asalnya enggak batal, ragu-ragunya dibatalkan, batal belum ya? Seperti itu. Wudu apa belum? Berarti asalnya belum wudu, ragu-ragunya wudu belum ya? Seperti diwudu. Kalau 3 atau 4, rakaat berapa yang dilakukan? Yang keempatnya, kalau 3-nya kan yakin sudah. 4 belum ya? 4 belum kan kayak gitu. Nah, sehingga makna membangun dengan keyakinan itu karena tidak punya bukti, tidak punya dalil, kembali ke rakaat yang sedikit. Itu namanya membangun lewat jalur keyakinan. Jadi kalau ada orang ragu 3 atau 4, yang diragukan itu rakaat keempat. Kalau 3-nya mah yakin dan lewatin 3, cuma ragu-ragu sudah 4 apa belum. Nah, makanya kemudian kembali ke keyakinan, ya yang diyakini rakaat paling sedikit, yang diragukan rakaat yang banyak. Itu keyakinan. Tapi kalau lewat jalur pendapat, bisa jadi rakaat yang keempat Pak yang diyakini. Saya kasih contoh cerita pribadi saya ya Pak. Saya juga lumayan agak bingung Bapak Ibu, kok bisa sholat berjamaah banyak orang lupa semua. Kan harusnya lupa itu kan 1-2 orang. Ini mah berjamaah banyak orang lupa. Jadi saya mikir-mikir ini setan dahsyat amat ya. Banyak orang lupa semuanya. Sholatnya sholat zuhur ya Pak. Ya di salah satu masjid ada imamnya, saya jadi makmum di situ. Di rakaat pertama, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya ingat Pak, saya baca doa iftitah, saya baca Fatihah, habis itu saya baca Al-Kafirun. Selesai Al-Kafirun belum selesai, orang sholat itu kan Bapak Ibu nggak boleh nganggur dulu. Dia harus baca terus.
seperti itu, kecuali lagi dengerin imam, karena nganggur itu tanda tidak khusyuk seperti itu. Maka saya lanjut baca surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Belum ruku juga imamnya, rupanya bacanya panjang kan. Saya lanjut baca Allah, baru pertengahan Allah imamnya ruku, saya ruku. Ingat saya seperti itu. Rakaat kedua saya baca Al-Ikhlas. Belum lanjut juga imamnya kepada jamaah, belum ruku juga, ya saya tambahin Al-Falaq. Belum lanjut juga saya tambahin An-Nas. Nah kemudian habis itu belum selesai imamnya ruku, saya ikut ruku. Seperti itu. Rakaat ketiga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya baca Al-Fatihah. Baru selesai baca Al-Fatihah, saya diam sejenak Pak. Diam sejenak, imamnya ruku, saya ikut ruku. Berarti saya punya keyakinan baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas, sama diam sejenak terus ruku. Tiba-tiba Allah lupakan saya. Seperti di rakaat itu imamnya tasyahud. Saya ini keempat apa ketiga ya, bingung seperti itu. Namanya tidak ragu. Imamnya tasyahud, ya ikut tasyahud husnuzon. Ini rakaat keempat. Seperti itu. Ternyata imamnya bangkit, Pak. Berarti imamnya ragu berapa? 2. Tapi saya kan punya pendapat. Saya ingat baca Al-Kafirun, saya ingat baca Al-Ikhlas, saya ingat habis Fatihah diam sejenak. Wah, berarti imamnya salah. Seperti itu. Maka saya ikut bangkit. Walaupun di rakaat ketiga itu saya tasyahud akhir ya Pak. Bangkit berarti berarti saya tadi 3 bukan 4, dikuatkan dengan imamnya bangkit. Dan imamnya yakinnya rakaat kedua. Maka diduga ya, sholatnya sih jadi nggak khusyuk Bapak Ibu. Ini pasti bangkit lagi nih habis ini gitu. Herannya yang lainnya tuh ngikut aja seperti itu. Pas habis sujud nyata bangkit lagi dan sholat zuhur. Seperti itu. Maka saya tasyahud, kawan-kawan saya yang sholat zuhur berjamaah ini bangkit semua Pak. Apa bukti imamnya ragu? Saya tasyahud akhir, saya bilang subhanallah, imamnya turun. Berarti imamnya juga ragu. Seperti itu. Makmum yang lainnya segitu banyak itu turun lagi. Makanya bisa lupa berjamaah kayak gitu. Ya, para jamaah turun lagi sujud sahwi salah. Nah, maksudnya berarti ini bukan lewat jalur ngambil rakaat yang paling kecil, tapi lewat jalur dalil, lewat jalur bukti, lewat jalur paling sehingga di mazhab Imam Abu Hanifah itu dikuatkan jalur pendapat dulu daripada jalur keyakinan. Seperti kalau pendapat itu nggak yakin, masih ragu-ragu kalian, tapi ada analisanya. Apa yang menyebabkan kemudian lewat jalur pendapat dulu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Ada hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra." Para jamaah as-shalat. Kalau salah satu kalian ragu dalam sholat, maka jangan dibangun dengan keyakinan, telitilah yang benar yang mana, dipikir-pikir dulu.
Seperti habis itu kemudian Bapak Ibu falimma alaihi, sholatnya disempurnakan. Seperti sholatnya disempurnakan, salam, karena sujud sahwi itu Bapak Ibu ada dua mazhab. Yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah, sujud sahwinya setelah salam 2 kali sujud. Yang kedua mazhab jumhur, yang sujud sahwinya sebelum salam. Nah, maka habis itu kemudian salam. Habis salam baru sujud sahwi 2 kali. Problemnya kalau misalkan kemudian lupa sujud sahwinya bagaimana? Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di mazhab Imam Abu Hanifah dikodok sujud sahwi. Sudah pernah dibahas bulan lalu. Walaupun di hari ketiga tiba-tiba salam udah dikir ulang. Iya sudah betul kemarin tuh saya lupa rakaat belum sujud sahwi, ya tinggal duduk terus sujud. Dan hukum sujud sahwinya wajib. Bukan dibahas bulan lalu, setelah ini ada pembahasannya. Nah, beda dengan jumhur. Kalau jumhur itu sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau pendapat tidak punya Bapak Ibu, maka dia menetapkan dengan apa? Keyakinan. Menetapkan dengan keyakinan itu ngambil rakaat yang paling sedikit, karena itu yang diyakini. Kalau 2 sama 3 ragunya, ya berarti yang diyakini 2, karena yang dilakukan. Nah, ngambil pendapat yang diyakini ini, Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah berlandas pada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, kalau kalian ragu dalam sholatnya seperti 3 atau 4, maka yang ragu-ragu tidak dianggap. Seperti itu, suruh buang itu tidak dianggap. 3 atau 4 yang dilakukan tempatnya, yang 4 ini dibuang saja, dianggap rakaat. Ambil yang 3, lalu sujud 2 kali sujud sebelum salam. Seperti itu. Ini sebelum salamnya versi jumhur. Makanya sama Imam Abu Hanifah dijadikan alternatif terakhir. Seperti itu. Sebab yang setelah salam ini sama-sama ragu rakaat. Seperti itu, sehingga kalau ada yang mengatakan ini maaf ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sujud sahwi itu tergantung. Kalau ragu dalam rakaat berarti nambah setelah salam. Kalau tidak tasyahud awal sebelum salam, nah ini hadisnya sahih. Ragu-ragu dalam rakaat, tapi sujudnya kapan? Sebelum salam. Sehingga para ulama itu cuma bagi perbedaan pendapat sujud sahwi itu cuma 2. Ya ada sependapat ulama-ulama baru yang seperti itu. Nah, 1 mazhab Imam Abu Hanifah sujudnya setelah salam. Karena itu dikeluarkan hadis yang setelah salam tadi, seperti yang riwayat Bukhari Muslim. Seperti yang kedua mazhab jumhur, maka yang sebelum salam. Kenapa enggak setelah salam? Alasan jumhur, sujud sahwi itu bagian daripada gerakan dan doa sholat. Sedangkan dalam hadis sahih penutup sholat itu apa? Salam. Seperti makanya yang ini biar riwayatnya Bukhari Muslim tidak dipakai jumhur.
Kenapa sujud sahwinya setelah salam? Ngapain sujud lagi, sudah salam, sudah selesai kok sholatnya. Sehingga kalau di mazhab Hambali, kalau lupa sujud sahwinya karena sujud sahwinya hukumnya wajib, terus dia sudah salam, maka dia sujud sahwi lagi dan salam lagi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa harus salam lagi? Karena sujud sahwinya sebelum salam. Jadi salam yang tadi dibatalin gara-gara kemudian belum melaksanakan kewajiban, yaitu sujud sahwi. Itu perbedaannya. Kalau di mazhab jumhur, sujud sahwi itu bagian daripada gerakan dan bacaan sholat. Sedangkan menurut sholat itu salah, maka harus dilakukan sebelum salam karena dia bagian gerakan sholat, seperti bagian bacaan sholat. Kalau sudah salam, buang angin boleh nggak Pak? Sudah salam, buang angin boleh nggak? Boleh. Ngobrol sama sampingnya boleh nggak? Boleh. Salaman sama sampingnya? Boleh. Sudah selesai ke sholatnya. Sehingga satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, habis salam Rasul pergi, nggak istighfar, nggak Allahumma masalah. Untuk nunjukin istighfar sama Allahumma masalah itu nggak wajib. Namun habis salam pergi ya pergi. Seperti itu. Padahal di hadis lain Rasul wanti-wanti, kalau buru-buru istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, summa yang sore baru kamu pergi. Tapi nyatanya Rasul pergi habis salam belum istighfar. Tapi habis itu datang lagi pada jamaah. Hadisnya di Riyadhus Shalihin ada. Sahabat kaget kan, ya Rasul kenapa mau buru-buru pergi, tidak zikir dulu? Seperti apa mau kiamat? Pikiran para sahabat. Kata Rasulullah juga, tadi habis salam saya ingat bahwa saya masih punya emas seperti yang belum saya bagikan, karena cita-cita Rasul adalah hidup miskin. Beda dengan kita, kalau kita cita-citanya hidup kaya. Hidup cita-cita hidup miskin ini cerita dulu ya Pak. Cita-cita hidup miskin itu enggak mesti miskin. Karena dalam Islam malas itu salah. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Tapi doanya Rasul, Allahumma ahyini miskinan. Seperti itu, ya Allah hidupkan saya miskin. Cita-citanya memang miskin, tapi takdir Allahnya kaya. Cita-citanya miskin kok kerjanya rajin, biar tidak dianggap malas, karena malas salah. Nganggur, rusak. Seperti itu. Kalau cita-citanya orang hidup kaya, kalau sudah kaya nggak kerja dia, malas-malasan, ngapain udah kaya? Itu cita-citanya hidup kaya. Kalau cita-citanya hidup miskin, walaupun kaya masih rajin. Seperti itu. Apa istimewanya cita-cita hidup miskin? Tidak pelit. Jadi kalau kaya sudah pusing, dikasih kemana di harta saya? Wah, punya 1 miliar, mau saya bagi-bagikan ya, biar saya punya 3 juta saja cukup. Ada nggak yang kira-kira? Itu namanya zuhud. Zuhud itu punya cita-cita hidup, jadi senangnya miskin. Bagi-bagi ilmu sodako, saya pengennya miskin. Kalau ditanya, kenapa Anda pengen miskin? Jadi ditanya sama Aisyah, ya Rasul, kenapa pengen miskin? Kata Rasul, orang miskin itu masuk surganya dulu.
Saya pengennya surga, nggak pengen bahagia dunia. Orang kaya walaupun benar, surganya belakangan. Jadi kaya dikit bagi-bagi, biar miskin. Cita-citanya hidup miskin, gajinya 100 juta. Tapi saya infakkan kok 94 juta, saya cuma punya uang 6 juta biar miskin seperti itu. Nah itu zuhud. Punya mobil, karena di antara pewarisnya para nabi kan ulama ya Pak. Ustaz mobilnya bagus, pengen kan? Iya ambil. Kira-kira ada nggak ya Pak? Itu cita-citanya hidup miskin namanya. Kelebihan lain cita-cita hidup miskin itu, kalau miskin nggak pusing Pak, memang dia cita-citakan. Tapi kalau cita-citanya hidup kaya, kalau miskin pusing nggak Pak? Pusing ya Pak, susah amat. Karena memang cita-citanya hidup kaya. Nah, saya sendiri tidak yakin dan hadir di sini ada yang pernah doa minta miskin. Ya tidak apa-apa, tidak salah. Ya pengen hidup kaya, tapi berarti belum bisa mengamalin apa tuh barang zuhud. Enggak, saya nggak cinta dunia. Bukti nggak cinta dunia itu cita-citanya miskin. Kalau masih cita-citanya seneng kaya, bukan pusing kaya. Kalau cita-citanya miskin, kalau kaya pusing. Wah ini hisabnya banyak itu, harus saya bagi-bagikan segera. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasul pusing ini harus saya bagikan. Sebab apa? Dititipin Allah punya emas. Maka habis sholat langsung berhenti dibagi-bagikan ke fakir miskin emasnya sampai habis, baru tenang zikirnya. Karena berubah jadi apa? Miskin lagi. Nah, kembali ke bab sholatnya, Bapak Ibu rahimahullah. Berarti apa? Kalau sudah salam, berarti urusan sholat sudah selesai. Apa yang sujud sahwi lagi? Mau pergi silahkan, mau duduk di situ zikir silahkan, mau ngobrol boleh silahkan, mau salaman boleh. Karena urusan sholatnya sudah selesai. Maka di mazhab jumhur sujud sahwi karena kaitannya lupa dengan bab sholat dilaksanakan sebelum salam. Seperti baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkait ragu dalam sholat, 3 mazhab sepakat bahwa kalau orang ragu sholat itu tidak perlu dibatalkan. Ini mazhab jumhur. Tidak perlu mikir-mikir ini benarnya apa. Lagi sholat kok banyakan mikir. Nanti nggak mikir aja, kepikiran Pak. Buktinya apa? Yang lupa-lupa pas hati ingat, ya Allah kompor belum dimatikan. Itu ingatnya pas sholat. Seperti jadi pas Allahu Akbar pikiran sudah semakin sangat mati. Kalau pikirannya banyak pada jamaah, ya lupa namanya nggak khusyuk. Sehingga dalam sholat sudah tadabbur saja bacaan-bacaan sholat, berdiri saja bacaan sholatnya, yang tenang gerakannya, nggak perlu goyang-goyang karena menunjukkan pikirannya nggak fokus.
khosaat qalbu, khosaat jawari. Ciri orang sholat khusyuk itu sholatnya tenang, seperti gerakannya. Tapi kalau sholat itu tandanya ngelamun, seperti itu. Nah, ciri orang sholat tenang, menduduki, merenungi bacaan, gerakannya tenang, ciri khusyuk itu hadis. Seperti itu, maka sholat itu harus idealnya tenang, khusyuk. Lagi sholat benerin pakaian, lagi sholat gini. Kalau jenggotnya panjang agak pantesan ya, jenggot 3 gini-gini. Nah, ini tandanya apa itu? Nah, biar tidak banyak pikiran, kalau tiba-tiba ragu, udah nggak usah ijtihad. Dalilnya apa? Tapi apa? Cukup ngambil yang rokaat diyakini. Yang diyakini itu yang paling sedikit, karena yang banyak yang dilakukan. Maka ngambil rokaat yang sedikit itu tidak perlu mikir, Bapak Ibu, kalau kita dapat pertanyaan matematika 1 ditambah 1 perlu mikir nggak, Pak? Enggak, langsung jawab 2. Nggak mikir. Tapi kalau dikasih pertanyaan, walaupun sama-sama tambahan 10 tambah 15 tambah 20 tambah 30 tambah 40, mikir Pak, benar. Kalau kemudian ragu ambil yang tinggi, perlu mikir enggak? Enggak perlu terawang-terawang, ambil aja yang sedikit. Kenapa jumhur ngambil yang sedikit? Biar orang khusyuk, sehingga tidak perlu nyari dalil, nyari pendapat. Apa ya? Kamu ngapain sih mikir-mikir? Udah sholat aja. Ragu tapi ya udah ambil yang sedikit. Nah, sumbernya jumhur, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama hadis Muslim tadi. Dan kenapa dipakai? Ya karena sujudnya sebelum dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, penjelasan hadis Muslim itu ada di hadis At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf. Rasul bersabda, kalau kalian ragu, lupa, lalai dalam sholat, nggak tahu tuh baru serakaat atau 2 rakaat, maka bangun atau tetapkan 1 rakaat. Itu namanya diyakini. Kalau ragu 2 atau 3, maka tetapkan berapa? 2 rakaat. Yang paling yakin saja. Kalau ragu 3 atau 4, maka tetapkan berapa? 3 yang yakin. Lalu kemudian sujudlah sebelum yang dipakai jumhur. Nah, jumhur tidak pilih analisa yang diriwayatkan oleh Muslim dengan 2 alasan. 1, makannya bermasalah hadis tersebut, walaupun sanadnya Bukhari Muslim. Apa makannya bermasalah? Sujudnya setelah salam. Seperti itu. Ada banyak hadis itu, riwayatnya sahih, tapi makannya bermasalah, sehingga tidak dipakai sama para ulama. Saya kasih contoh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis sahih yang bunyinya innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahli. Mayit itu disiksa gara-gara keluarganya nangis. Seperti itu. Ini kata para ulama nggak adil banget. Yang nangis keluarganya yang disiksa, nanti mayitnya protes sama Allah, Pak. Kan itu yang nangis keluarga saya nggak ingin dulu. Seperti itu. Masa dia nangis saya disiksa? Itu hadisnya sahih, Pak.
Kenapa? Bertentangan dengan firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia penyebab bukan ngelakuin, enggak. Penyebab itu kan enggak mayatnya gara-gara enggak pada nangis terus dia bangkit lagi. Pada nangis saya meninggal, kamu enggak nangis gitu kan? Enggak. Dia meninggal aja. Seperti itu. Keluarganya nangis tiba-tiba dicampukin sama malaikat munkar nakir misalnya seperti itu. Ya mayatnya protes, salah saya apa dicampukin? Itu keluarga menangis. Kan yang nangis mereka. Ya mereka lah yang disiksa jalan saya. Seperti itu. Nah itu dalam ilmu fikih ya Pak. Seperti itu, tidak semua hadis sahih isinya aman, tapi ada yang bermasalah. Biasanya seorang menyebutnya sahih sanadnya, lemah makannya. Seperti itu. Sehingga maksud saya kalau itu hadis sampai enggak pakai, ya dia punya alasan enggak pakai hadis. Bahkan ada hadis, ada ayat Quran enggak dipakai, tapi gara-gara hukumnya disalin, mansukh. Di Qurannya masih ada, tapi hukumnya enggak. Itu namanya bab nasih mansukh. Contoh di ayat Quran itu ada ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Itu kemudian Allah berfirman mata'an itu pokoknya orang-orang yang tinggal wafat oleh suaminya itu masa iddahnya setahun. Ayatnya masih ada seperti itu, tapi tidak berlaku karena yang berlaku 4 bulan 10 itu namanya nasih mansukh. Seperti itu, sehingga salah satu kaidah bermasalah itu kaidah bermasalah. Pokoknya kalau ada ayat Quran, ada hadisnya saya laksanakan, ini bermasalah. Karena harus dianalisa dulu. Seperti itu, tidak hanya subutul riwayat, penetapan riwayat yang mungkin mutawatir atau sahih, tapi juga dianalisa maknanya. Seperti itu. Ini mansukh tidak. Ini bermasalah, enggak bertentangan dengan yang lainnya. Seperti itu. Maka ibu rahimani wa rahmatullah, di madhab jumhur hadis yang sujud sahwinya setelah salam itu ditolak bukan karena hadisnya dhaif, tetapi karena matanya bermasalah. Maka dipakailah bahwa sujud sahwi itu sebelum salam karena memang bagian daripada rangkaian sholat. Dan yang kedua, dibangun bukan lewat jalur dalil, tapi lewat jalur keyakinan. Dan keyakinan itu maknanya bilangan yang paling sedikit. Meninggalkan wajib sholat. Jadi dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i itu disebut sunnah ab'ad. Kalau dalam mazhab Imam Malik disebut sunnah saja. Seperti itu. Yang bukan sunnah hay'ah yang menyebabkan sujud sahwi, insya Allah bulan depan ya Ustaz. Enggak apa-apa pelan-pelan ya. Kalau bosan ya ganti tema apa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum.
saya bertanya, ragu-ragu dalam pelaksanaan sholat, saya pernah mengalami sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan kita yakin bahwa itu dengan disolat. Iya. Sedangkan khutbahnya itu sampai 10 menit bahasa Arab semua. Saya dengan berjalannya. Pas itu selama kita sholat, tapi saya setelah sholat saya lanjut lagi sholat dulu karena saya yakin ceramah itu saya ngerti sama sekali nggak nyambung sama saya. Nah pas itu saya sholat dengan berjamaah, setelah itu sholat 4 rakaat, apa itu saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hal kayak gini sering banyak terjadi Pak, seperti itu. Ini maaf Pak, harus dibedain antara ragu dengan tidak punya ilmu. Seperti itu. Bedanya apa? Kalau ragu ilmunya ada, tapi ragu-ragu ini yang benar yang mana? Seperti itu. Kalau tidak punya ilmu, itu kurang yakin karena kurang ilmunya. Seperti dan itu sebenarnya terjadi di kalangan para sahabat, para jamaah. Para sahabat itu yang namanya manusia ya Pak, dia ilmunya banyak juga ada hal yang dia tidak tahu, nggak tahu semuanya. Zaman Rasulullah itu kan tidak ada handphone Pak, dan sahabat yang selalu bareng Rasul, ada pergi dagang, sehingga tidak semua yang dilakukan itu bisa dikonsultasikan ke Rasul. Sedangkan butuh seperti itu. Maka apa yang dilakukan sahabat? Berijtihad sesuai kemampuan. Seperti itu. Contohnya misalnya bab tayamum. Nah, aslinya sebelum saya cerita bab tayamum, kalau memungkinkan bertanya, maka bertanyanya jadi wajib. Karena tidak tahu ilmunya itu salah. Kecuali 2 hal yang boleh di dalam bab itu. 1, tinggal di satu perkampungan yang gak ada ulamanya. Jadi kalau nyari ulama harus jauh. Yang kedua baru masuk Islam. Maka kewajiban kita sebagai orang awam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu ilmunya, bukan ragu, tidak tahu ilmunya, itu apa? Telepon ulama, WA ulama, atau datang ilmunya, saya ragu karena ulamanya ada. Ini benarnya bagaimana? Seperti ragunya bukan karena ragu, tapi karena tidak punya. Salah satu contohnya bab tayamum riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih. 2 sahabat musafir seperti itu. Terus nggak nemu air, maka mereka tayamum. Terus kemudian sholat, selesai sholat, jalan lagi, anggap sholat wudhu ya Pak, tidak disebutkan ya. Bapak Ibu, ternyata nemu air Pak. Apa yang mereka lakukan? Kalau pulang ke Madinah udah bisa berhari-hari, orang tidak jauh. Nah ini gimana nih? Nggak tahu. Kamu sama nggak tahu, dua-duanya nggak tahu Pak. Di tengah perjalanan. Akhirnya setahu saya gini kata para sahabat, idza wajadtal ma'a fa'amisahu jiddan.
Kalau nunggu akhir tayamumnya batal, ya udah saya ulang sholat. Kan ada ya. Seperti itu. Nah, yang lainnya tapi di surah Al-Maidah tayamum itu mensucikan. Ya sudah, saya nggak perlu ulang lah sholatnya. Kan sudah tayamum, sudah sholat, sudah bersuci, sudah selesai. Itu namanya ragu-ragu akan kurang ilmu. Seperti itu. Maka apa yang dilakukan mereka? Datang setelah safar itu nggak ke rumah, maka Rasulullah cerita semuanya sama Rasul. Ya Rasul begini. Ditanya sama Rasulullah, siapa yang sholatnya 1 kali dengan tayamum saja? Nggak diulang. Saya Rasulullah. Sunnah yang kamu lakukan sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan sunnah. Yang satunya kan nggak gitu, Pak. Wah, berarti saya salah itu betul itu. Terus yang kamu yang sholatnya 2 kali, 1 pakai tayamum, 1 pakai wudu. Iya ya. Jawaban Rasul apa? Bakal ajrun bertayamum. Karena kamu sholatnya 2 kali, pahala kamu 2. Pelajarannya, selain pelajaran yang tadi, perbedaan pendapat itu bisa dua-duanya masuk surga. Buktinya ini 180 derajat berbeda. Tapi dua-duanya dibenerin Rasul. Rasul itu apa yang tiku anil hawa, dibuat illa wahyu. Kalau bukan syariat itu nggak mungkin istirahat. Pasti dari Allah. Seperti itu. Sehingga ya sikap kita melihat perbedaan saat ini nggak usah kebanget lah. Bisa dua-duanya benar, asal ada ulamanya. Seperti itu. Tapi kalau terlalu kekeh dan sering nyalahin orang, sebaiknya jangan ngaji sama dia. Hisabnya banyak. Hobinya nyalahin orang, padahal orangnya benar. Seperti itu. Cari saja orang yang ngaji, yang toleransi dengan yang lain, tapi pakai ilmu. Seperti itu. Karena dalam Islam itu ada orang yang bangkrut walaupun amal solehnya banyak, gara-gara suka ngusilin urusan orang lain. Seperti itu. Nah, sering sama dia fakal. Balik lagi, jadi posisinya tanya, seperti itu bukan ragu-ragu. Nanti ketemu sama para ulama, kata ulamanya dijawab, Pak, memang asli khutbah itu nggak boleh bahasa Indonesia. Tapi sayanya nggak paham bahasa Arab, Pak Ustaz. Ya belajar gitu. Tapi kan banyak orang khutbah pakai bahasa Indonesia, itu ijtihad. Karena salah satu tujuan khutbah itu adalah memahamkan ke orang lain, maka boleh khutbah itu pakai bahasa kaum. Kalau Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, kalau orang Inggris ya pakai bahasa Inggris, tapi dengan syarat rukun-rukunnya harus berbahasa Arab. Jadi kalau Indonesia semua batal itu. Nah, rukun ulama berbeda pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i, hamdalah, terus kemudian sholawat, terus kemudian wasiat takwa, terus kemudian baca Quran. Yang kelima apa? Doa. Jadi kalau doanya bahasa Indonesia semua, khutbahnya batal di mazhab Syafi'i. Ada lagi saya pernah dengar khutbah bahkan cuma Idul Fitri aman ya Pak. Bukan saya lihat sih,
tapi dikasih YouTube-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang hilang apa Pak? Sholawat langsung wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah, ini khutbahnya batal karena tidak ada apa? Di mazhab Hambali lebih ribet khutbah itu. Ada tambahan rukun namanya syahadat. Jadi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah itu jadi rukun di mazhab Hambali. Seperti itu. Di mazhab Imam Malik agak ringan. Yang penting ada bacaan Qur'annya. Seperti itu. Tapi kalau isinya bahasa Indonesia semua terjemah seperti itu, maka kemudian tidak disebut khutbah, tapi ceramah. Di mazhab Imam Abu Hanifah yang wajib bahasa Arab, yang rukun wasiat takwanya. Itu aturan khutbah apa itu? Gak bisa kita pakai logika sendiri, Pak. Karena kita sedang berislam, jadi aturannya dari itu ada para ulama bikin aturan kayak gitu, ada dalilnya semua. Dan saya pernah ceramah yang ngaji bab khutbah. Itu dalilnya kuat, termasuk kalau doa begini atau enggak. Seperti itu. Dan itu wilayah perbedaan amat saja di situ. Maka secara hukum asal bahwa memang khutbah itu sepakat seluruh ulama itu harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Cuman ada ulama yang harus berbahasa Arab rukunnya saja. Ada yang ulama mengatakan tidak boleh pakai bahasa Indonesia dalam khutbah. Sebab bahasa Indonesia membatalkan khutbah. Sama kayak sholat, kalau sholat itu hanya pakai bahasa Indonesia ya batal sholat. Seperti itu. Tapi sebagian ulama yang lain khutbah itu kayak tawaf. Tawaf itu ngobrol boleh, nggak batalin khutbah. Buktinya apa? Rasulullah pernah ditanya sama Sulaik al-Ghatafani lagi bukan Sulaik ya Pak. Kalau Sulaik Rasul yang nanya. Jadi Sulaik datang, Rasul nanya, kamu langsung duduk Sulaik. Belum sholat 2 rakaat. Iya ya Rasul, sholat dulu 2 rakaat. Itu Rasulnya lagi khutbah. Jadi kalau khutbah tiba-tiba marahin anak-anak yang ribut itu, diam. Seperti itu. Kalau masih hidup bubar semuanya. Itu boleh boleh. Masalahnya di mana? Seperti itu. Nah, ada lagi orang Badui. Rasul lagi khutbah interupsi ya. Rasul titip doa di tempat saya lagi paceklik. Ya saya doain, itu ngobrol lagi. Seperti untuk nunjukin bahwa pakai bahasa Indonesia pun khutbahnya nggak apa, sebab dia kayak tawaf. Walaupun tawaf sama khutbah Jumat itu sama-sama sholat. Yang batal itu kalau tidak punya wudu. Seperti itu maka tidak sah. Itu pun ujian berat Bapak Ibu. Coba misalkan ini misal aja ya Bapak Ibu. Mau khutbah kata istrinya Abi, tapi ini nggak beneran ya. Itu berangkat kayak ini yang nanti belum wudu nih kayak gitu. Oh dekat ini masjidnya. Terus tiba-tiba mau sampai lupa dia berangkat. Yang dilupakan apa Pak?
belum wudhu kan, apalagi istrinya juga lupa. Selesai khutbah, sholat Jumat, terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu berdiri, jamaah, maaf saya lupa wudhu. Artinya gimana Pak? Seperti kata dia yang udah dia jadi khotib sekali diajar. Tapi benar dia. Akhirnya kan takut dipecat DKR. Kalau saya tanggung dosa saja, tanggung dosa orang kebanyakan ini. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sholat zuhurnya? Ya, seperti itu. Karena ragu-ragu, sholat zuhur itu boleh dilaksanakan syaratnya mu'adah. Tapi ini kalau diceritain panjang lagi nih Pak. Seperti syaratnya tidak boleh sendirian. Itu riwayatnya Bukhari Muslim. Tapi sudah aja kali ya. Takut udah jam 6:15. Baik, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.